mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, u'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araqah. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat, shaimin dan shaimat jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman Saharjo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk puasa berapa hari hadirin hadirat? 10 hari. Alhamdulillah. Ini baru pertama, nanti ada pembagiannya menjadi sepertiga pertama. Alhamdulillah, kita masih diizinkan oleh Allah bisa sholat tarawih, bisa sholat subuh berjamaah, bisa baca Al-Quranul Karim. Namun demikian, tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu kerja di dalam Islam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang kerja di dalam bahasa Arab, kerja itu kita mendengar kalimat amilah, yaitu melaksanakan amal, perbuatan atau bekerja. Mungkin ada di antara kita pertanyaan, Pak Ustadz, boleh apa tidak umat Islam hidup di dunia ini kaya raya? Kalau menurut hadirin hadirat, boleh kaya nggak kira-kira? Boleh kaya. Ada syaratnya, yaitu kita bersungguh-sungguh bekerja. Mimpi kiranya kita ingin kaya, ingin mendapatkan kenikmatan hidup di dunia dan di akhirat, kalau kita tidak bekerja. Oleh karenanya di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Qasas ayat 77 Allah menegaskan, kalau kita ingin memperoleh kebahagiaan hidup di akhirat, cari dengan ilmu kita, ilmu akhirat. Ingin bahagia hidup di dunia pun jangan lupa dengan ilmunya. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah. Dan carilah kebahagiaan hidup di negeri akhirat. Di dalam Al-Quranul Karim, kalau kita bekerja, hendaknya diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun nilainya dunia, tapi menjadi nilaian akhirat, akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita mendapatkan gaji saja. Allah menegaskan, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa ada kebahagiaan hidup di dunia. Bukankah Nabi menyatakan dalam sabdanya, tangan yang di atas lebih mulia dibanding tangan yang di bawah? Apa maksudnya? Berarti Nabi menginginkan umat Islam memiliki harta, baik banyak maupun sedikit. Jangan lupa kita memberi, kita membagi. Tangan yang di atas lebih mulia dibanding tangan yang di bawah. Dengan sedekah kita Ramadan, Rasul menyatakan, kalau kita berpuasa kemudian kita memberikan makanan orang yang berpuasa, maka ganjaran pahalanya kita seperti orang yang berpuasa yang kita kasih makan. Alhamdulillah. Ada pertanyaan yang nyeleneh hadirin hadirat. Pak Ustadz, apa benar semua yang tangannya yang di atas itu baik? Ternyata dia ngasih contoh. Umpamanya begini, Ustadz, saya punya rokok, ada yang minta. Kira-kira yang minta itu tangannya di atas atau di bawah kira-kira?
Nah itu gimana Pak Ustaz? Berarti yang memberi di bawah, yang meminta di mana? Di atas. Yang jelas ala kulli hal pemahamannya kita hendaknya memberi baik tangan di atas maupun di tangan di bawah. Ibu-ibu kalau menyuguhkan ada tamu datang ke rumah, piringnya kita angkat, tangan kita ada di mana? Ada di bawah. Yang ngambil ada di atas. Kalau kita ingin bekerja, yang Rasulullah menyatakan tangan yang di atas lebih mulia dibanding tangan yang di bawah, tidak mungkin kalau kita tidak kerja keras. Bahkan dalam surah Al-Jumu'ah Allah telah menegaskan fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kita suruh cari rezeki Allah. Kalau kita renungkan semua binatang yang ada di muka bumi ini aja dikasih rezeki oleh Allah, syaratnya bergerak. Burung coba kita renungkan, awalnya dia lapar terbang, balik dalam keadaan lapar apa kenyang kira-kira? Dalam keadaan kenyang. Burung aja harus usaha. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau kita ingin sukses hidup di dunia dengan amal ibadah kita, dengan bekerja keras. Ingin sukses di akhirat pun juga sama dengan kerja kita, dengan melaksanakan amal saleh, bukan amal yang salah. Coba kita renungkan kembali, dalam Al-Quran sering dinyatakan fa'tabiru ya ulil albab. Apala taqilun, apakah tidak berpikir kita merenung? Kita bisa belajar dengan cicak. Cicak makanannya bisa terbang nggak kira-kira? Cicaknya bisa terbang nggak? Waduh, kalau pakai ilmu percicakan mungkin cicak akan demo kepada Allah. Ya Allah, ini nggak adil. Apa sebabnya? Saya tidak bisa terbang, tapi binatang buruannya, mangsanya bisa terbang, tapi Allah berikan insting terhadap cicak. Makanya ada nyanyian anak-anak kita. Bagaimana cara cicak bekerja mendapatkan rezeki? Usaha luar biasa. Diam-diam akhirnya dapat itu yang namanya nyamuk. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam datang seekor nyamuk, hap, lalu wah hafal amat. Nah sekarang pertanyaannya, kira-kira cicak bekerja nggak itu? Ada usaha dulu. Nggak mungkin Allah berikan rezeki kalau tidak kita usaha. Usahanya bagaimana? Ya bekerja. Kalau kita sebagai petani, ya kerja kita sebagai petani. Kalau tukang kita kerjaannya sebagai tukang batu akik, ya udah. Tukang batu kali, tukang batu ginjal. Sekarang saya tanya, tukang batu ginjal sama tukang batu kali kira-kira gedean mana gajinya? Hah? Bu? Tukang batu ginjal. Tukang batu ginjal ini apa kira-kira? Dokter ginjal. Kalau tukang batu kali ya angkut batu dari sungai. Pas saya tanya berapa gajinya Pak, gajinya itu dari jam 5 sampai 5 subuh sampai jam 5 sore, ternyata gajinya 100.000 rupiah. Dibagi 5 orang 20.000. Tapi berbeda dengan tukang batu ginjal, karena dengan adanya ilmu luar biasa, ada orang yang sakit dioperasi sampai ada 250 juta rupiah. Apa sebabnya? Ternyata di dalam Islam juga memperhatikan bekerja bukan hanya bekerja dengan otot saja. Ada orang yang kerja dengan otak. Kerja otot sama otak, kira-kira gajinya gedean mana? Gajian yang kerja otak. Bukankah Allah telah menegaskan Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan? Beberapa derajat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman
dan yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Sekarang saya mau tanya ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada di kampung kita ada orang meninggal dunia, ada orang syukuran, tasyakur, kira-kira kue, hidangan, makanan, minuman, kira-kira yang paling banyak di mana? Buat ustadz atau buat orang yang biasa? Kira-kira buat ustadz. Apa sebabnya? Ilmu yang luar biasa, makanya berbeda. Oleh karenanya kita boleh bekerja, tapi harus tingkatkan ilmu kita. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajar kita mumpung masih Allah berikan usia kita panjang. Ustaz, saya ini udah pensiun. Nggak usah takut tentang pensiun. Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Berapa banyak pengusaha-pengusaha di Indonesia yang mereka pensiun, bukan mereka aktif hanya di masjid saja, tapi mereka memiliki bisnis-bisnis yang bagus sehingga bisa bermanfaat. Ketika dia memiliki uang, tidak sayang-sayang bersedekah, hartanya cukup nisab, dia berzakat, sampai dia bisa sukses menyantuni anak yatim, sampai ada yang 15.000 orang, ada yang 1.000 orang. Alhamdulillah. Bukankah Nabi Muhammad pernah suatu ketika dalam riwayat, bahasa kasar kita boleh jadi di demo. Jadi praktek demo bukan hanya zaman sekarang, zaman Nabi juga ada juga yang demo. Demo siapa? Orang miskin demo kepada Nabi. Mau curhat, ya Rasul, ada ketidakadilan orang kaya dengan orang miskin. Orang kaya mereka bisa melakukan apa saja yang saya lakukan. Sholat dia bisa, puasa dia bisa, baca syahadat bisa, melakukan amal kebajikan juga bisa. Tapi kami orang miskin tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Ketika mereka berzakat, kami tidak bisa berzakat. Ketika mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan bersedekah hadirin hadirat, ternyata tidak hanya dengan materi saja, bisa dengan kalimat tasbih subhanallah, itu dikategorikan sedekah. Kalimat tahmid alhamdulillah dikategorikan sedekah. Takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha, itu dikategorikan sedekah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi dinyatakan oleh Rasulullah, orang yang bersedekah tidak mesti dengan materi. Dengan zikrullah dikategorikan sedekah. Wa tumitul ada anit thoriq as-shadaqah. Bahkan kita menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalanan. Umpamanya paku beling, batu yang besar, kalau tidak disingkirkan ada yang jatuh, ada yang tertabrak, kita singkirkan, itu dikategorikan oleh Rasulullah adalah sedekah. Bahkan kalau ibu melayani suaminya dengan ikhlas, boleh jadi Rasul menyatakan dikategorikan sedekah. Berhubungan suami istri dikategorikan sedekah. Makanya ada yang bilang pas pulang, pas taraweh, ya yuk kita sedekah. Jadi sedekahnya berbeda dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bekerja itu sangat penting sekali. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa nasib kita di dunia. Karena para sahabat Rasulullah sukses dengan hartanya. Kita bisa belajar dengan Umar bin Khattab, dengan Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq yang saudagar.
ternyata tidak sayang-sayang. Saat dia bekerja bersungguh-sungguh, saat mendapatkan nikmat tidak sayang-sayang bersedekah. Bahkan kalau kita ingin melihat kerja di dalam Islam itu, harapannya kita ingin mendapatkan harta kita. Tapi orang yang mendapatkan harta di dalam Islam yakin harta yang kita miliki itu hanya titipan belaka, tidak ada kesombongan. Oleh karenanya menuju kita, alhamdulillah sudah di babak pertama di bulan Ramadan ini, hendaknya kita mengkonsumsi buah-buahan agar supaya sehat juga, bukan hanya secara ruh tetapi secara fisik. Apa buah-buahan yang bagus? Vitaminnya bisa vitamin C. Jeruk bagus buat kita, namun ada kepanjangannya jeruk. Buat kita yang berpuasa, hendaknya kita senantiasa praktekkan dalam sehari-hari ini jeruk. Apa itu jeruk? Jangan engkau melakukan perbuatan buruk. Saat kita berdagang, jangan kita mencurangi timbangan. Saat kita bekerja, menjadi karyawan, ingin naik jabatan, jangan menghalalkan berbagai macam cara. Akhirnya datang ke dukun, bukan datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Saat dia berdagang, biar dagangannya laku, datang ke dukun. Padahal ingat, di dalam Islam mendatangi dukun, sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru percaya, belum kita yakini, itu sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala 40 hari. Datang ke dukun, ketik reservasi, Anda lahir hari Selasa, nggak cocok di air. Akhirnya kata dukun, karena dia percaya, dia jual cendol, berhenti. Ya Allah, dukun nyusahin aja. Padahal yang dibolehkan dalam Islam itu dukun cuma satu, ibu-ibu bapak-bapak. Apa itu dukun? Dukun beranak. Kalau dulu masih boleh itu dukun beranak, kalau sekarang udah melalui dokter. Kayak kami sekarang juga melalui sesar, karena udah gratis melalui BPJS. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jeruk, jangan engkau melakukan perbuatan buruk. Bekerja harus ikhlas, bekerja dengan semangat, happiness, dengan kegembiraan, maka akan maksimal. Bukankah kita diingatkan kembali puasa aja itu harus kita maksimal dengan gembira sehingga nikmat luar biasa. Al-Imam As-Syafi'i ketika berpuasa saja beliau membaca Al-Quran, mengkhotamkan setiap harinya itu 1 hari 2 kali khotam. Kalau kita ada nggak yang 1 hari 2 kali khotam Al-Quran? Masya Allah. Anak saya alhamdulillah khotam Pak Al-Quran, bolak-balik Quran aja gitu. Jadi bukan dibaca, dibalik, khotam lagi gitu kan. Nah, Masya Allah, Al-Imam As-Syafi'i 2 kali dalam 1 hari. Berarti kalau dalam 1 bulan Al-Imam As-Syafi'i baca Quran berapa kali khotamnya? Berarti 2 kali 30, berarti 60 kali. Masya Allah. Mudah-mudahan walaupun kita tidak sampai 60 kali, ya minimal 1 kali khotam dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa lebih. Amin ya rabbal alamin. Jeruk, jangan engkau melakukan perbuatan yang buruk dalam apa saja kalau bekerja. Yakin saat kita bekerja, berdagang, mendapatkan rezeki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar dengan tukang dagang yang ada di Tanah Abang tuh Pak. Kalau kita masuk ke blok berapa itu, blok batik, semuanya orang jualan batik semuanya kan. Tapi coba kita renungkan, rezekinya ada nggak masing-masing? Nggak ketukar, udah ada langganannya masing-masing. Demikian halnya kalau kita bersungguh-sungguh, Allah telah memberikan rezeki kepada kita semuanya. Zikir, fikir, dan amal. Harapannya apa? Dengan kita berzikir melumuri lisan kita, harapannya baik nanti suatu saat Allah uji. Boleh jadi saat kita jualan tidak laku, maka tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar. Saat kita laku bukan angkuh tapi semakin bersyukur.
senantiasa memberikan manfaat terhadap orang-orang yang membutuhkan. Ada yang namanya anggur. Anggur juga bagus nih buat orang yang berpuasa. Buat orang yang berpuasa, bukan orang yang bekerja. Apa itu anggur? Anggota gemar bersyukur. Orang yang bekerja harus bersyukur kepada Allah. Saat mendapatkan rezeki, umpamanya gajinya nggak banyak, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama Ustaz Faisal gajinya nggak gede, sebulan misalkan 50 juta, tetap bersyukur, alhamdulillah. Umpamanya Ustaz. Tapi saya doakan ini semuanya bapak-bapak, ibu-ibu gajinya minimal 10 juta atau 16 koma lah. Apa itu 16 koma? Tanggal 16 sudah koma. Karena apa? Habis semuanya. Tapi yang saya maksud mudah-mudahan ya tadi, rezeki tidak perlu banyak, yang penting kita nikmati. Rezeki kita akan berkah. Bukankah bulan Ramadan dinyatakan bulan yang penuh dengan keberkahan? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Bulan Ramadan bulan yang keberkahan. Luar biasa. Orang jualan apa aja laku nggak kira-kira? Orang jualan apa aja itu kalau takjil di pinggir jalan, alhamdulillah rezekinya ada. Makanya rezekinya bulanan. Ya, bahkan orang non muslim juga banyak yang jualan. Kue Cina yang jual siapa? Kue dodol. Kadang-kadang bukan hanya orang muslim saja, baju yang jual muslim non muslim. Semuanya ada keberkahan luar biasa. Tapi dalam rezeki saat kita bekerja, ciri-ciri rezeki yang berkah itu nikmat rasanya. Walaupun gaji kita kecil, walaupun pendapatan kita kecil, tapi nikmat rasanya anak kita semuanya menjadi orang-orang yang soleh dan yang solehah. Anak kita semuanya menjadi orang yang sukses, semuanya minimal pendidikan S1, alhamdulillah. Ini ciri-ciri berarti rezeki kita adalah berkah. Ada tukang nasi uduk, anaknya alhamdulillah ada yang udah jadi doktor, S2, S1, bahkan sampai S10 jurusan Bintaro Ciputat. Lain itu mah. Pendidikannya luar biasa, padahal pakai logika Pak tidak nyambung. Kok bisa? Ternyata apa rahasianya? Saat dia bekerja berupaya mencari rezeki yang baik. Bahkan suatu saat tukang nasi uduk itu mendapatkan uang kurang lebih 200 juta, dia tidak ambil, dia umumkan. Tidak ambil. Alhamdulillah keberkahan yang luar biasa. Bahkan saya waktu mengajar di kampus ada di Parung, OB-nya dia cerita, Pak, alhamdulillah walaupun saya OB, anak saya udah S3 di Malaysia. Masya Allah. Anak saya kuliah di perguruan tinggi beasiswa semuanya. Kok bisa? Yaitu pas saya renungkan karena khasiat manfaat. Saya punya saudara, dia sudah yatim, bapaknya meninggal dunia. Karena ibunya tidak bekerja, kemudian saya suruh tinggal di rumah, saya sekolahkan. Allah ganjarkan luar biasa, anak saya beasiswa sampai kuliah, sampai doktor. Doktor ya S3, bukan mondok di kantor. Karena gelarnya macam-macam Pak. Ada orang yang gelarnya juga MM, saya kira Magister Management, ternyata makasih. Ada yang DA, biasanya dokter Anda, dia bilang di rumah aja. DRS apa DRS? Di rumah saja. Yang lebih parah lagi saya tanya, apa gelarnya MSc? Saya kira Master of Science, bukan, mantan supir Cina. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada keberkahan, makna berkah ziyadatul khair, bertambah kebaikan kita. Atau bermakna birkah kolom. Coba kita renungkan. Binatang yang paling berkah itu adalah ayam. Coba Pak renungin di Indonesia, satu hari kira-kira ayam dipotong jutaan rupiah lagi. Jutaan apa? Jutaan ekor. Pertanyaannya, sampai detik ini ayam masih ada nggak? Masih ada. Itu ciri-ciri berkah. Walaupun dipotong, tetap ada. Itu ciri-ciri binatang berkah. Apa
Apa sebabnya? Kita bisa belajar dengan yang namanya ayam. Ayam, orang-orang masih tidur, dia udah bangun, kukuruyuk, padahal mengingatkan. Kalau menurut musawwifin, ahli tasawuf, itu sedang mengingatkan kepada kita, kukuruyuk itu sedang berzikir, fadhkurullah, berzikirlah kamu semua kepada Allah. Itu kata orang yang ahli tasawuf. Karena kenapa? Dalilnya yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, semuanya bertasbih. Ternyata di muka bumi ini, bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia turut bangunin. Kenapa bunyinya pluk 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 pluk? Itu sebetulnya diingetin, udah dibangunin kalau bangun. Kalau kata orang pasar rumput, kelebuk. Ya Allah, kita masih duduk tidur. Apa sebabnya? Boleh jadi karena kita mengamalkan azan muazin yang lagi berazan. As-salatu khairun minan naum. Yang panjang mana? Naum apa salat dulu? Ternyata salat itu lebih lebih baik daripada tidur. Tapi tidurnya yang kebanyakan, akhirnya molor kita. Ya Allah, kalau di Mekah kan naumnya kecil. As-salatu khairun minan naum. Jadi akhirnya bangun. Kalau kita naumnya yang banyak, naum padahal madlen ya sedia. Tidur, akhirnya tidur. Aduh. Nah, jangan seperti binatang bebek. Binatang bebek walaupun dia bekerja, kalau suruh berzikir kepada Allah, suruh sholat bek, cuek. Bebek nggak mau. Kambing, bing, habis bekerja, habis makan, jangan lupa sholat, zikrullah. Enggak. Mbek kan jadi enggak. Yang lebih parah lagi sapi ini, hadirin hadirat. Pi, sholat pi. Jadi tidak mau. Makanya sekali lagi kita bisa belajar kalau bekerja, mendapatkan rezeki untuk menutupi, memberikan nikmat untuk anak kita. Mudah-mudahan kalau rezeki kita berkah, insya Allah memiliki anak yang soleh dan yang soleha. Semoga kita memiliki anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Karena anak yang soleh, yang soleha luar biasa, hadirin hadirat. Ada di Bekasi, ada orang yang punya anak itu 12 orang. Kalau Ustadz Darun, Ustadz Faisal, ada berapa nih anaknya? 4, itu dari yang 1 ya. Nah, ada, boleh jadi di Pasar Rumput ada nggak orang yang anaknya 12 di sini nih? Ada nggak? Di Masjid Baitur Rahman ada? Oh nggak ada. Ini kalau di Ciputat ada Pak. Ada orang yang punya anak 18. Yang repot itu kalau mau ngawinin, karena kebanyakan 18, akhirnya tidak pakai undangan, pakai pengumuman toa masjid. Oh, tapi ada berkahnya luar biasa. Mau Ramadan, anaknya pada ngasih makanan. Datang bubur sumsum pada kayaknya, assalamualaikum semuanya. Jawab sama emaknya, bubur sumsum pakai nasi uduk. Waalaikumsalam. Ya kan, silakan duduk. Ya Allah, akhirnya dia duduk. Mak, saya nggak usah lama-lama mak. Anak pertama datang, karena anaknya 12. Anak yang pertama ngasih uang 5 juta rupiah. Alhamdulillah. Ya Allah, anak kedua datang lagi, mak nggak ngasih apa-apa, 5 juta rupiah. 12 berapa bu? 60 juta. Alhamdulillah. Itu kalau punya anak yang soleh dan karena kita bekerja rizkinya yang halal. Rupanya namanya ibu-ibu tetap aja tuh kurang. Nangis terseduh-seduh. Dibilang sama suaminya, maaf, udah anak kita udah pada pulang semuanya. Udah kita bersyukur, alhamdulillah 60 juta, alhamdulillah. Bukan ya, saya nyesel punya anak 12, coba 30. 150 juta. Alhamdulillah. Sekali lagi, yuk bersama-sama bekerja. Jangan lupa tadi konsumsi buah, jeruk, anggur. Jeruk apa tadi Pak? Jangan engkau melakukan perbuatan yang buruk. Puasa juga diajarkan untuk jujur.
Kemudian anggur apa anggur? Anggota gemar bersyukur yang terakhir nih. Saat kita bekerja, saat puasa, dalam kehidupan sehari, pisang. Pisang ini perlu kita konsumsi setiap hari-hari. Apa itu? Ada kepanjangannya, P, pantang. I, iri. Terus apa lagi? S, sirik. Angkuh. Jadi pisang apa kepanjangannya? Pantang, iri, sirik, angkuh. Kalau kita bekerja tidak iri, insya Allah nikmat rasanya. Tidak kita sirik menyebutkan Allah datang ke dukun, tapi dia berdoa, dia sholat, dia qiyamul lail, insya Allah ud'uni astajib lakum, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru yang terakhir, angkuh, jangan sombong. Saat kita bekerja mendapatkan harta itu cuma titipan, maka terakhir kita bisa belajar dengan tukang parkir. Tukang parkir ada pelajarannya nih Ustadz Faisal ya. Tukang parkir itu walaupun dia memarkir itu mobil bagus-bagus, ada Alphard, ada Camry, Ferrari, dia nggak sombong. Emang kenapa? Saya udah tahu mobil orang. Nah pesannya apa? Karena mobil itu cuma titipan, harta yang kita miliki cuma titipan, jabatan yang kita miliki itu cuma titipan. Jangan sombong. Kemudian apalagi pelajaran yang terakhir dari tukang parkir? Kalau mobil yang berparkir itu diambil semua yang punyanya, tukang parkir tidak marah-marah, betul atau tidak? Ada nggak tukang parkir yang marah-marah mobil orang diambil? Nggak ada. Maka pesannya buat kita semuanya, saat kita bekerja udah capek-capek bikin rumah, mobil, tiba-tiba ada yang maling, tiba-tiba kebakaran, kita diingatkan hidup di dunia ini cuma sebentar. Janganlah kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Buah tomat, buah cempedah tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.